Faisal menatap hamparan pasir luas di depan, villa megah yang berdiri angkuh di tengah gurun. Matanya menerawang, membayangkan bagaimana hidupnya akan berubah setelah menginjakan kaki di tanah asing ini. Ia lihat seorang kuli bangunan dari Jawa Tengah, bermimpi mengubah nasib keluarganya yang hidup dalam keterbatasan. Namun tak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa di tempat ini, di balik gerbang besi hitam yang menjulang tinggi, nasib akan mempertemukannya dengan seorang wanita yang akan menguji batas-batas hatinya. Hari pertama bekerja di villa milik Nyonya De Payoff, Faisal merasakan aura berbeda dari tempat-tempat lain yang pernah ia kerja. Villa itu begitu mewah, lebih seperti istana, dengan taman luas, air mancur berkilauan, dan pilar-pilar marmer yang memancarkan keanggunan. Namun, yang membuatnya lebih waspada adalah kehadiran sang pemiliknya. De Payoff, wanita Arab berusia 50 tahun, dikenal sebagai sosok yang dingin dan penuh misteri. Rambut hitamnya selalu disanggul rapi, matanya tajam, dan bibirnya sering terkatup tanpa ekspresi. Faisal mendengar bisikan dari para pekerja lain, bahwa majikan mereka adalah seorang janda kaya yang ditinggalkan suaminya dalam skandal besar. Sejak itu ia hidup sendiri dalam kemewahan, tetapi selalu menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya. Saat Faisal mengangkat ember berisi semen, ia merasakan tatapan yang menusuk dari balkon lantai 2. Sejenak ia berpikir bahwa itu hanyalah perasaannya, tetapi ketika menoleh, ia melihat Nyonya De Payoff berdiri di sana, mengenakan gaun sutra merah yang tertiup angin. Matanya menatap lurus padanya, penuh dengan sesuatu yang sulit ditebak. Ada rasa penasaran bercampur penghakiman, seolah ia sedang mengukur keberadaan Faisal di tempat ini. Hati Faisal berdegup lebih cepat, bukan karena takut, tetapi ada sesuatu yang mengganggunya dalam tatapan itu, sesuatu yang lebih dalam daripada sekadar majikan yang menilai pekerjanya. Hari-hari berlalu dengan kerja keras. Faisal terbiasa berkeringat. Suatu sore, ketika Faisal tengah merapikan alat-alatnya, seorang pelayan datang menghampirinya dengan ekspresi serius. "Nyonya De Payoff ingin bertemu denganmu," ucapnya tegas. Faisal terdiam sejenak. Ia tidak pernah berbicara langsung dengan sang majikan, dan wanita itu memanggilnya secara khusus. Jantungnya berdegup kencang saat ia melangkah masuk ke dalam villa yang selama ini hanya bisa ia kagumi dari luar. Ketika pintu besar itu terbuka, ia melihat Nyonya De Payoff duduk di sofa panjang, menyesap teh dengan anggun. Namun yang membuatnya semakin tegang adalah ketika wanita itu mengangkat pandangannya dan berkata dengan nada datar, "Aku punya tugas khusus untukmu, Faisal. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang." Faisal menelan ludah. Kata-kata De Payoff menggantung di udara, menciptakan ketegangan yang membuat napasnya sedikit tertahan. "Tugas apa, Nyonya?" tanyanya dengan suara yang berusaha tetap tenang. De Payoff menatapnya lama sebelum akhirnya bangkit dari sofa dan berjalan perlahan mendekatinya. Wewangian mawar dari tubuhnya menyeruak, menciptakan aura yang mendominasi ruangan. Ada sesuatu di dalam villa ini yang butuh perbaikan. Sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh orang yang bisa kupercayai, ucapnya pelan namun tegas. Faisal merasa jantungnya semakin berdetak cepat. Kenapa harus dia? Apa yang sebenarnya wanita ini inginkan darinya? De Payoff membawanya melewati koridor, panjang menuju sebuah pintu kayu. Berukir yang tampak berbeda dari yang lain. Faisal menatap pintu itu dengan perasaan campur aduk. Ada sesuatu yang terasa salah. Dengan gerakan anggun namun penuh otoritas, De Payoff membuka pintu tersebut, memperlihatkan sebuah ruangan besar yang remang-remang. Di dalamnya terdapat rak-rak buku tua, perabotan berdebu, dan sebuah lukisan besar terpajang di dinding utama. Faisal tidak mengerti apa yang harus ia lakukan di tempat ini, tetapi sebelum sempat bertanya, De Payoff berbicara, "Ini adalah ruangan peninggalan suamiku. Tidak ada yang boleh masuk ke sini selama bertahun-tahun, tapi sekarang aku ingin kau membongkar sesuatu." Faisal merasa ada hawa dingin yang merayapi tengkuknya. Ia bukan orang yang percaya takhayul, tetapi ruangan ini terasa seolah menyimpan sesuatu yang tak kasat mata. "Apa yang harus saya lakukan di sini, Nyonya?" tanyanya dengan suara sedikit bergetar. De Payoff melangkah mendekati rak buku besar dan mengusap permukaannya yang berdebu. Di balik rak ini, ada sesuatu yang harus dihancurkan, katanya tanpa ekspresi. Faisal menatapnya bingung. Apa maksudnya? De Payoff menghela napas, lalu menatapnya dalam-dalam. "Jangan banyak bertanya. Lakukan saja. Tapi satu hal yang harus kau ingat, jika kau melihat sesuatu yang aneh, jangan pernah menoleh ke belakang." Faisal merasakan bulu kuduknya meremang. Ia ingin menolak, tetapi tatapan De Payoff terlalu tajam untuk dibantah. Dengan ragu, ia mendekati rak besar itu dan mulai menyentuh permukaannya. Debu menempel di tangannya saat ia meraba celah-celah kayu tua itu. Kemudian dengan sedikit dorongan, ia merasakan rak itu bergerak, bukan seperti perabot biasa, tetapi seperti sebuah pintu rahasia.
Sebuah celah terbuka, memperlihatkan dinding batu di belakangnya. Namun, sebelum ia bisa melihat lebih jelas, angin dingin tiba-tiba bertiup dari celah itu, membuatnya tersentak mundur. Dapayov tetap berdiri di tempatnya, tak menunjukkan rasa takut sedikit pun. "Lanjutkan," katanya dengan suara tegas. Dengan tangan gemetar, Faisal meraih palu dan mulai menghantam dinding batu itu. Dentuman keras menggema di ruangan yang sepi, menciptakan suara yang terasa menekan dada. Batu demi batu mulai runtuh dan perlahan sebuah ruang kecil terbuka di baliknya. Cahaya remang-remang dari lampu ruangan menyinari sesuatu di dalamnya. Sebuah peti kayu tua dengan ukiran aneh. Faisal mundur selangkah, perasaan tidak nyaman semakin kuat. Dapayov melangkah maju, matanya berbinar dengan ekspresi yang sulit diartikan. "Akhirnya," bisiknya. "Akhirnya aku bisa menyelesaikan ini." Faisal menatapnya dengan bingung. Apa sebenarnya yang telah ia buka? Dan kenapa Dapayov tampak begitu terobsesi dengan benda ini? Faisal berdiri mematung. Peti kayu tua itu tampak seperti benda peninggalan berabad-abad lalu. Udara di dalam ruangan terasa semakin berat, seolah menekan dadanya. "Apa ini, Nyonya?" tanyanya mencoba meredam kegelisahannya. Dapayov tidak segera menjawab. Ia hanya berdiri di depan peti itu. Jari-jarinya yang ramping mengusap permukaan kayu dengan penuh kehati-hatian. "Ninjatan adalah sisa terakhir dari masa laluku," ucapnya pelan, hampir seperti bisikan. Faisal merasakan hawa aneh merambati kulitnya. Kenapa wanita ini tampak begitu terpaku pada benda ini? Apakah ada sesuatu yang tidak ia ketahui? Dapayov perlahan berlutut, tangannya dengan hati-hati membuka kunci tua yang menggantung di peti. Bunyi logam tua berderit memenuhi ruangan, dan Faisal bisa merasakan jantungnya berdetak semakin kencang. Saat penutup peti terbuka, cahaya redup dari lampu ruangan menyinari isinya. Faisal menahan napas. Di dalam peti itu, bukan emas atau perhiasan yang ia temukan, melainkan tumpukan dokumen tua, beberapa foto usang, dan sebuah kotak kecil berlapis beludru merah. Dapayov mengambil salah satu foto dengan ekspresi yang sulit ditebak. "Ini adalah suamiku," katanya. Suaranya bergetar untuk pertama kalinya sejak mereka bertemu. "Dan ini adalah bukti pengkhianatannya." Faisal menatap foto itu. Seorang pria Arab tampan berdiri di samping seorang wanita muda berambut panjang, bukan Dapayov. Ia melihat wajah majikannya menegang, matanya yang biasanya dingin kini dipenuhi emosi yang sulit diartikan. "Dia meninggalkanku untuk wanita lain." Seorang wanita muda dari Indonesia, lanjutnya, tatapannya kini beralih pada Faisal. Ada sesuatu dalam cara Dapayov mengucapkan kata-kata itu yang membuat Faisal merasa tidak nyaman. "Aku kehilangan segalanya karenanya. Reputasiku, kehormatanku, semuanya hancur." Nafas Faisal tercekat. Kenapa ia merasa bahwa percakapan ini bukan hanya sekadar mengenang masa lalu? Apakah ada alasan lain mengapa Dapayov memilihnya untuk tugas ini? Dapayov menutup peti itu dengan gerakan tegas, lalu menatap Faisal dengan mata tajam. "Aku butuh seseorang yang bisa kupercayai," katanya. "Seseorang yang tidak hanya kuat, tetapi juga setia." Faisal mulai merasa bahwa pertemuan ini lebih dari sekadar tugas sederhana. "Apa yang sebenarnya Nyonya inginkan dari saya?" tanyanya, mencoba menjaga nada suaranya tetap netral. Dapayov tersenyum tipis. Senyum yang tidak bisa diartikan sebagai kehangatan ataupun ancaman. "Aku ingin kau menjadi lebih dari sekadar pekerja di sini, Faisal," ucapnya. "Aku ingin kau menjadi orang kepercayaanku. Dan jika kau setia padaku, aku bisa memberikanmu kehidupan yang tak pernah kau bayangkan sebelumnya." Faisal merasa tenggorokannya mengering. Tawaran itu terdengar terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, tetapi juga terlalu berbahaya untuk langsung diterima. Ia bukan orang bodoh. Ia tahu bahwa tidak ada yang diberikan secara cuma-cuma, terutama oleh seseorang seperti Dapayov. "Dan jika saya menolak?" tanyanya hati-hati. Senyum di wajah Dapayov menghilang seketika. "Maka kau akan menjadi ancaman bagiku," ucapnya dingin. Ruangan yang tadi hanya terasa berat kini berubah mencekam. Faisal menyadari satu hal yang pasti. Ia baru saja melangkah ke dalam permainan yang jauh lebih besar dan berbahaya daripada yang pernah ia bayangkan. Faisal mengatur napasnya, mencoba memahami situasi yang baru saja menghantamnya. Tawaran Dapayov terlalu tiba-tiba, terlalu mencurigakan. Wanita itu tidak hanya meminta kesetiaan, tapi juga mengisyaratkan konsekuensi berat jika ia menolak. "Apa sebenarnya yang Nyonya inginkan dari saya?" tanyanya lagi, kali ini lebih tegas. Dapayov menatapnya dalam, lalu berbalik menuju jendela besar di ruangan itu. Dari balik kaca, pemandangan gurun luas terbentang, seakan mencerminkan kesunyian yang mendominasi suasana di antara mereka. "Aku ingin kau membantuku menyelesaikan sesuatu yang suamiku tinggalkan," katanya pelan namun penuh tekanan. Faisal merasa hawa ruangan semakin menekan. Ia tahu, beberapa apa yang akan diminta wanita ini bukanlah sesuatu yang biasa.
Dapayov mengambil kotak kecil, beludru merah dari dalam peti dan menyerahkannya kepada Faisal. Dengan ragu, ia menerimanya, lalu perlahan membuka penutupnya. Di dalamnya terdapat sebuah kunci emas kecil dengan ukiran simbol aneh di permukaannya. "Apa ini?" tanyanya bingung. Dapayov menatapnya tanpa ekspresi. "Kunci menuju kamar rahasia di villa ini," katanya. "Di dalamnya ada sesuatu yang selama ini kusembunyikan dari dunia luar. Sesuatu yang akan mengubah nasibku, dan mungkin juga nasibmu." Faisal semakin tidak mengerti, tetapi ia bisa merasakan bahwa dirinya sudah terlalu dalam terlibat dalam permainan ini. Mundur mungkin bukan lagi pilihan. Malam itu Faisal tidak bisa tidur. Ia duduk di tempat tidurnya di barak pekerja, menatap kunci kecil di tangannya. Apa yang ada di balik pintu rahasia itu? Dan mengapa Dapayov begitu mempercayakan hal ini kepadanya? Seorang kuli bangunan yang baru bekerja di villa ini, berbagai pertanyaan berkecamuk di kepalanya. Ia bisa merasakan sesuatu yang besar sedang terjadi, sesuatu yang mungkin berbahaya. Namun, rasa penasaran dan ketegangan yang ditanamkan Dapayov membuatnya sulit berpaling. Besok ia akan menghadapi sesuatu yang bisa mengubah seluruh hidupnya. Keesokan harinya, Faisal mengikuti Dapayov ke bagian terdalam villa. Mereka berjalan melewati koridor panjang yang hampir tidak pernah dilewati pekerja lain. Udara di tempat itu terasa lebih dingin, lebih sunyi. Akhirnya, mereka tiba di sebuah pintu besi tua yang tertutup rapat. "Buka," perintah Dapayov dengan suara pelan namun penuh kuasa. Dengan tangan gemetar, Faisal memasukkan kunci emas ke dalam lubangnya. Sejenak, ia ragu. Apakah ia benar-benar ingin tahu apa yang ada di balik pintu ini? Tapi dorongan yang kuat, entah berasal dari rasa penasaran atau ketakutan, membuatnya memutar kunci. Pintu berderit terbuka, memperlihatkan sebuah ruangan besar yang dipenuhi oleh lemari besi, dokumen berserakan, dan sesuatu yang tidak pernah Faisal bayangkan. Di sudut ruangan terdapat sebuah berangkas besar yang terbuka sebagian dengan tumpukan uang di dalamnya. Namun, yang lebih mengejutkan adalah foto-foto yang terpajang di dinding. Foto suami Dapayov bersama wanita muda Indonesia, beberapa di antaranya tampak diambil secara diam-diam. Faisal menelan ludah. Ini bukan sekadar kamar rahasia biasa. Ini adalah pusat dari dendam Dapayov, bukti bahwa ia telah merencanakan sesuatu sejak lama. "Sekarang kau mengerti?" Suara Dapayov terdengar tajam di belakangnya. "Ini bukan sekadar balas dendam. Ini tentang mengambil kembali apa yang seharusnya menjadi milikku." Faisal menyadari satu hal. Ia telah membuka pintu ke dalam sebuah konspirasi yang jauh lebih berbahaya dari yang ia bayangkan. Faisal merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ruangan itu bukan sekadar tempat penyimpanan biasa. Ini adalah markas rahasia Dapayov, tempat di mana ia merancang sesuatu yang jauh lebih besar dari yang Faisal bayangkan. Foto-foto yang tertempel di dinding bukan hanya sekadar kenangan buruk, tetapi bukti bahwa wanita ini telah mengawasi orang-orang tertentu selama bertahun-tahun. "Apa yang Nyonya rencanakan?" tanyanya, suaranya bergetar meski ia berusaha tetap tenang. Dapayov menyeringai tipis, lalu berjalan mendekati sebuah meja kayu di sudut ruangan. "Aku tidak hanya ingin membalas dendam, Faisal. Aku ingin memastikan bahwa mereka yang telah menghancurkan hidupku merasakan hal yang sama atau lebih buruk." Faisal menelan ludah. Kata-kata Dapayov bukan sekadar ungkapan kemarahan, tapi sebuah ancaman nyata. Dan sekarang ia juga memiliki Faisal dalam genggamannya. "Dan kau," lanjutnya menatap Faisal dengan mata tajam, "bisa menjadi bagian dari rencana ini, atau menjadi penghalang yang harus disingkirkan." Faisal merasa jantungnya berdetak semakin cepat. Ia bukan pria pengecut, tetapi ia juga bukan seseorang yang ingin terjebak dalam permainan penuh intrik ini. "Kenapa saya?" tanyanya akhirnya. Dapayov tersenyum tipis, lalu menyentuh pundaknya dengan lembut, terlalu lembut untuk seseorang yang baru saja berbicara tentang balas dendam. "Karena kau berbeda. Kau kuat, setia, dan kau memiliki sesuatu yang tidak dimiliki pria lain. Kesederhanaan yang jujur." Faisal terdiam. Ia tahu bahwa menerima tawaran ini berarti ia akan melibatkan dirinya dalam sesuatu yang berbahaya, mungkin sesuatu yang melanggar hukum atau bahkan moralnya. Tapi ia juga tahu satu hal, menolak bukanlah pilihan yang aman. Dapayov bukan wanita biasa. Ia memiliki kendali atas banyak hal, termasuk hidupnya sekarang. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya akhirnya. Suaranya terdengar lebih tegas dari yang ia kira. Dapayov tersenyum puas. "Bagus," katanya. "Tapi sebelum itu, ada satu hal yang harus kau lakukan untuk membuktikan kesetiaanmu." Hati Faisal mencelos. Apapun yang akan diminta Dapayov, ia tahu itu tidak akan mudah. Dapayov membuka sebuah laci di meja dan mengeluarkan sebuah amplop. Ia menyerahkannya kepada Faisal dengan ekspresi dingin.
Di dalamnya ada informasi tentang seseorang yang harus kau cari. Seseorang yang berhutang banyak padaku dan berpikir bisa lari dari tanggung jawabnya. Faisal membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Di dalamnya terdapat foto seorang pria, bukan suami Dapayov, melainkan seseorang yang jauh lebih muda. Siapa dia? Tanyanya pelan. Seseorang yang harus belajar bahwa tidak ada yang bisa menghindar dariku. Jawab Dapayov, lalu menatap Faisal dalam-dalam. Bawa dia kepadaku, dan aku akan tahu bahwa aku bisa mempercayaimu sepenuhnya. Faisal menggenggam foto itu erat. Ia tahu, jika ia menerima tugas ini, maka ia tidak akan benar-benar menjadi bagian dari permainan Dapayov dan mungkin tidak akan pernah bisa keluar. Tapi jika ia menolak, konsekuensinya bisa jauh lebih buruk. Nafasnya terasa berat, tetapi ia tahu satu hal pasti. Takdirnya kini ada di tangan wanita itu. Dengan suara pelan namun tegas, ia berkata, "Baik, saya akan melakukannya." Dapayov tersenyum puas. "Bagus, Faisal. Kau baru saja memilih jalan yang akan mengubah hidupmu selamanya." Faisal tidak menjawab. Dalam hatinya, ia tahu bahwa apapun yang terjadi setelah ini, ia tidak akan pernah menjadi orang yang sama lagi. Faisal melangkah keluar dari ruangan rahasia itu dengan kepala penuh pertanyaan. Tugas yang diberikan Dapayov bukan sekadar ujian kesetiaan, tapi jebakan yang bisa menjeratnya seumur hidup. Ia menatap foto pria di tangannya. Wajahnya terasa familiar, meski ia tidak ingat dari mana. Namun, saat ia keluar dari villa dan cahaya matahari mengenai foto itu, sesuatu yang selama ini terkubur dalam ingatannya muncul kembali. Ia menggigit bibir, menahan keterkejutan yang nyaris membuatnya terjatuh. Pria dalam foto itu bukan orang asing. Itu adalah saudara sepupunya, Hendra. Darah Faisal berdesir. Ia tidak pernah dekat dengan Hendra, tetapi mereka berbagi masa kecil yang sama di desa. Bagaimana mungkin Hendra terlibat dengan wanita berbahaya seperti Dapayov? Apakah sepupunya ini juga korban, atau justru dalang di balik semua kekacauan ini? Sekarang Faisal dihadapkan pada pilihan yang jauh lebih sulit, menyerahkan Hendra demi menyelamatkan dirinya sendiri atau mencari tahu kebenaran yang sebenarnya. Tetapi satu hal yang ia sadari dengan pasti, Dapayov telah merancang semuanya, termasuk memilih dirinya. Ini bukan kebetulan. Ini adalah di permainan yang lebih besar dari yang ia bayangkan, dan ia baru saja menjadi bidak di dalamnya. Faisal menggenggam foto itu erat, dadanya bergejolak. Apakah Hendra benar-benar pantas diserahkan kepada Dapayov? Atau ada sesuatu yang belum ia pahami? Dalam kebimbangan, ia memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut sebelum mengambil langkah fatal. Malam itu, dengan hati-hati ia menyelinap keluar dari villa dan menuju sebuah warung kecil di pinggiran kota, tempat para pekerja migran biasa berkumpul. Ia tahu, jika Hendra masih berada di kota ini, seseorang pasti pernah melihatnya. Saat ia duduk di pojokan, seorang pria tua menatapnya dengan penuh selidik. "Kau mencari seseorang, anak muda?" tanyanya dengan suara parau. Faisal mengangguk ragu, lalu menunjukkan foto Hendra. Reaksi pria itu membuat darahnya berdesir. Mata pria tua itu melebar, dan ia segera melihat ke sekeliling seolah memastikan mereka tidak diawasi. "Kau harus berhati-hati," bisiknya. "Jika kau mencarinya, berarti kau juga dalam bahaya." Faisal menahan napas. "Apa maksudmu?" tanyanya, suaranya nyaris bergetar. Pria itu mendekat, suaranya semakin lirih. Hendra bukan hanya buronan Dapayov. Dia tahu sesuatu yang tidak seharusnya ia ketahui, sesuatu yang bisa menghancurkan lebih dari sekadar satu orang. Faisal merasakan tubuhnya menegang. Jika benar Hendra menyimpan rahasia besar, maka misinya bukan sekadar mencari dan menyerahkannya. Ini tentang memilih sisi dalam permainan yang jauh lebih besar. Ia menatap foto itu sekali lagi, lalu mengambil keputusan dalam hatinya. Ia senaki akan menyerahkan Hendra. Sebelum mengetahui kebenaran yang sebenarnya, apapun risikonya, ia harus bertemu Hendra terlebih dahulu.